Tuhan, kami saat ini datang kepadamu membawa kerinduan setiap hati kami. Biarlah pujian yang telah kami naikkan ini boleh sungguh menjadi kerinduan kami. Dan kiranya firman-Mu saat ini boleh mengajar setiap kami. Menuntun setiap kami untuk boleh menjadi saluran damai-Mu. Tolonglah kami lewat firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami. Menuntun kami untuk boleh menjadi pembawa damai. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya seperti yang tadi sudah saya sebutkan, malam hari ini kita akan melanjutkan sisa beberapa ayat lagi dari khotbah di bukit. Yang akan kita teruskan dari rangkaian masa Prapaskah kemarin. Dan saat ini kita masuk ke satu tema yaitu peacemaker atau pembawa damai. Maka terlebih dahulu saya mengajak kita membaca satu ayat yaitu dari Matius 5 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi kita baca. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya yakin setiap kita bisa sepakat bahwa di dalam hidup kita di dunia, kita mengakui bahwa sulit untuk bisa merasakan kedamaian yang kita idam-idamkan. Di dalam dunia yang cepat ini, di dalam dunia yang sibuk hiruk pikuk penuh dengan target gitu ya, penuh dengan ambisi, kemudian penuh dengan emosi gitu ya. Ada suka, duka, ada rasa sayang, ada rasa benci, ada rasa marah. Bahkan mungkin kita bisa merasa mati rasa dan berbagai perasaan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa di dalam dunia yang berdosa ini. Di dalam situasi ini kita sadar bahwa rasa damai, kedamaian itu menjadi sesuatu yang langka untuk bisa dialami oleh setiap manusia dan mungkin termasuk diri kita. Ya, tidak peduli siapapun mereka, orang Kristen atau bukan. Seringkali kita menemukan diri kita tidak mudah untuk bisa merasakan damai itu. Ya. Makanya akhirnya kita kalau kita pikirkan kembali maka ya itulah ya akhirnya kenapa kita senang kalau kita bisa punya me time. Ya kalau kita bisa punya waktu untuk refreshing gitu ya. Kita senang gitu ya kalau kita bisa punya waktu untuk bisa menemukan damai. Semua orang mencari damai. Gitu ya, kita senang kalau kita bisa punya waktu sendiri gitu ya, entah cuma berdiam gitu ya, entah kita meditasi ya, entah kita berlibur gitu ya, atau mungkin yang kita sering sebut dengan istilah healing gitu ya, atau mungkin kita punya hobi gitu ya, entah itu berkebun, masak gitu ya, atau mengkoleksi sesuatu gitu, atau apapun yang membawa ketenangan bagi setiap kita. Ya, kita melakukan hal-hal ini gitu ya, mencari me time gitu ya, mempunyai waktu senggang, meditasi dan lain sebagainya itu, kita melakukan itu bukan karena kita gabut gitu ya, bukan karena kita kurang kerjaan atau bukan karena kita kebanyakan waktu kosong. Ya, kalau kita akui rasanya susah justru cari waktu kosong ya. Tapi justru di tengah kesibukan, justru kita berusaha mencari sela untuk bisa melakukan hal-hal itu. Betul, kita berusaha karena kita butuh itu, kita butuh damai itu, kita butuh waktu yang tenang di dalam dunia yang serba sibuk ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, lewat firman Tuhan yang kita baca hari ini menunjukkan kepada kita satu dimensi yang lain dari hidup kita sebagai murid Kristus. Ya, satu dimensi yang lain dari kehidupan kita sebagai Kristus bahwa pertama benar, ya tadi di awal saya bacakan bahwa Kristus itu menawarkan damai bagi hidup kita. Ya, Kristus mau memberikan damai bagi hidup kita, kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita itu membawa ketenangan, membawa damai sejahtera. Tetapi justru di dalam khotbahnya ini, Yesus berkata, yang berbahagia itu bukan semata-mata yang punya damai itu. Tetapi yang berbahagia adalah yang membawa damai. Kita bukan hanya dipanggil untuk menerima damai dari Kristus itu, tetapi kita dipanggil untuk membawa damai itu kepada sekitar kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian kemudian ketika kita tahu ini yang Tuhan mau nih ya. Kita bukan cuma jadi penerima damai, kita bukan cuma menikmati relasi kita dengan Kristus lalu kita berkubang di situ terus. Tetapi Tuhan saat ini mengatakan justru yang berbahagia adalah yang membawa damai, yang menjadi peacemaker untuk sekitarnya.
Tapi kemudian apa yang harus kita lakukan gitu ya. Ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, kadang kita masih bingung gitu ya. Bagaimana kita membawa damai di dalam dunia yang kacau balau ini. Ya, kita melihat begitu banyak kekacauan, begitu banyak hal yang berantakan yang rasanya di luar jangkauan kita. Dan rasanya kalau membayangkan kita nih membereskan semua kekacauan ini di dunia ini, kita berusaha membawa damai ke dunia ini, rasanya berat untuk bisa melakukan itu. Tetapi kemudian Bapak Ibu sekalian, dari perenungan dari ayat ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan 2 poin dari ayat ini. 2 hal yang saya mau angkat untuk menolong kita untuk bisa menghidupi bagian firman Tuhan ini. Menghidupi bagaimana kita bisa sungguh-sungguh menjadi pembawa damai bagi sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, menjadi seorang peacemaker. Yang menjadi seorang pembawa damai itu artinya kita menjadi pendamai. Ya, kita menjadi orang yang mendamaikan, membawa damai antar manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang yang sudah menerima damai dari Kristus ini, ya, kita ditempatkan di rumah, ya, di tempat kerja kita, di lingkungan pertemanan kita, gitu ya. Kita punya tugas gitu, ya, sebagai perwakilan Kristus ya, di tengah-tengah mereka. Sehingga kita dipanggil sebagai pengikut Kristus di lingkungan kita dipanggil untuk bisa membawa damai di antara rekan-rekan kita. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, kita bisa hadir di dalam lingkungan kita dan kita bisa menjadi orang yang menengahi. Ya, kita bisa menjadi pihak yang membawa damai. Ketika ada pertikaian kita bisa belajar untuk mau hadir, berbicara, menyampaikan apa yang Tuhan mau. Kita mau hadir sebagai orang-orang yang bisa memberikan damai, mendamaikan satu sama lain. Tetapi bukan cuma kita hadir sebagai orang yang menengahi. Ada orang berantem kita menengahi gitu ya. Ada orang punya masalah kita tolong gitu ya, kita kasih solusi gitu. Ada orang kebingungan, rasanya resah gelisah kita doakan gitu ya. Kita menolong orang lain gitu, kita hadir memberikan ketenangan kepada orang lain. Tetapi menjadi pendamai juga artinya kita menjadi orang yang mau berdamai dengan sesama kita. Kita bukan cuma menolong orang supaya bisa maaf-maafan. Tapi kita juga belajar untuk bisa menjadi orang yang mau memaafkan orang lain. Ya, kita memberikan kedamaian dalam diri kita dan juga dalam diri orang lain. Ya, kita tidak membiarkan pengampunan itu menggantung sehingga orang terus hidup di dalam rasa bersalah karena pengampunan yang tidak bisa kita lepaskan. Sehingga itulah yang kita seharusnya bisa coba pertama-tama pikirkan ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi seorang peacemaker. Kita dipanggil di dalam lingkungan kita untuk bisa memberikan perspektif Kristus di dalam lingkungan kita sehingga kita bisa menghadirkan damai. Dan di saat yang sama kita juga mau mempraktekkan hidup yang berdamai itu. Dan akhirnya ada beberapa ayat yang saya mau bagikan yang mungkin boleh menolong kita gitu ya. Karena kadang saya sadar gak selalu mudah gitu ya ketika kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita dalam situasi yang kemelut gitu ya. Saya mengajak kita membayangkan mungkin dalam lingkungan atau situasi-situasi yang mungkin masih kecil gitu, mungkin dalam pertengkaran, di dalam amarah gitu dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian, satu ayat dari Yakobus 1 ayat 19 mengatakan kepada setiap kita itu hendaklah kita cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya menyadari bahwa ini satu bagian yang tidak mudah gitu ya. Apalagi menyadari kita sangat mudah gitu ya. Apalagi ketika hal itu mungkin menyinggung kita atau hal itu terasa sangat penting buat kita. Gak gampang gitu kita untuk bisa gak meledak gitu ya. Untuk gak responsif gitu. Ketika kita tidak setuju dengan pandangan orang lain. Ketika kita tidak suka dengan cara atau perilaku orang lain. Ketika itu menyentuh sesuatu yang sangat mendalam bagi kita. Ya entah kita lagi diskusi sama orang, kemudian dia menyinggung hal yang sangat fundamental dalam diri kita. Atau kita melihat orang melakukan sebuah perbuatan yang benar-benar salah dan kita gak bisa tuh baik-baik gitu. Bawaannya pengen gitu ya untuk marah. Tetapi kemudian dari bagian firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita untuk belajar untuk lebih reflektif, bukan reaktif. Gitu. Kita belajar untuk memberikan respon bukan reaksi gitu ya. Ketika ada satu situasi maka kita belajar cepat mendengar, lambat berbicara, dan lambat untuk marah. Kita belajar untuk melihat bagaimana saya seharusnya merespon. Kita bukan bereaksi seperti baru dipukul langsung bales gitu ya. Sederhananya seperti itu. Tetapi marilah kita coba ambil waktu. Kita belajar untuk coba
mendengarkan gitu ya, mendengarkan yang mendalam, bukan cuma sekedar kita mendengar suara, tetapi kita listen gitu ya. Dan kita belajar untuk boleh belajar coba melihat setiap situasi dari kacamata Tuhan. Kita belajar coba mulai merenungkan apa yang saya harus lakukan di dalam situasi-situasi tertentu. Belajar coba meminta kepada Tuhan anugerah kemampuan untuk boleh melihat orang-orang di sekitar kita dari kacamatanya Tuhan. Melihat mereka sebagaimana apa adanya dari kacamata Tuhan. Melihat bahwa mereka juga adalah orang yang dikasihi Tuhan. Melihat bahwa mereka juga adalah orang yang berdosa sama dengan seperti kita. Dan belajar melihat apa yang sebenarnya Tuhan ingin saya untuk lakukan di dalam situasi seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, mungkin di dalam poin ini saya juga ingin menambahkan bahwa menjadi pendamai juga bukan berarti kita menjadi pribadi yang lembek, gak berpendirian. Begitu ya. Menjadi seorang pendamai itu bukan berarti kita nggak punya pendirian, kita selalu ingin puaskan orang lain. Jadi asal ada orang marah-marah kita setuju-setuju aja, gitu ya. Daripada berantem kita setuju, kita baik-baikin gitu ya. Orang salah pun nggak apa-apa, yang penting kan damai ya, yang penting nggak berantem gitu. Jadi orang salah pun ya sudah kita iyahin gitu, kita ngalah supaya tidak jadi berantem. Tapi Bapak Ibu sekalian, di saat misalkan kita menghadapi satu, mungkin ada percekcokan tentang kebenaran. Saat mungkin kita menemukan Injil direndahkan, dihina. Saat mungkin iman kita dipertanyakan. Atau ada kebenaran firman Tuhan yang sedang dipertaruhkan di dalam situasi seperti itu. Kalau kita ngalah gitu ya, justru kita malah jadi serupa dengan dunia. Ya, kita tidak jadi membawa sesuatu bagi dunia ini. Kita tidak berani tampil sebagai garam dan terang, kita jadinya takut gitu dibilang tidak toleran karena kita mau bawa damai gitu ya, kita mau tetap kelihatan baik gitu. Kalau saya tampil beda menyatakan kebenaran, nanti saya dibilang so suci, nanti saya dibilang radikal gitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada satu bagian firman Tuhan yang saya lihat begitu indah untuk boleh menjadi panduan setiap kita. Dari Efesus 4 ayat 15 yang berkata, bagian yang saya bold itu, marilah kita berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Di dalam terjemahan Inggrisnya punya kata kerja yang berbeda gitu ya, itu speaking the truth in love. Jadi menyampaikan kebenaran itu di dalam kasih. Kita berpegang, kita memegang teguh setiap kebenaran, itu yang Tuhan minta. Tapi dalam kasih. Sehingga Bapak Ibu sekalian, seringkali kita sebagai orang Kristen diperhadapkan dengan situasi kita harus berseberangan dengan dunia ini. Kita harus berseberangan dengan orang-orang di sekitar kita dan kita diperhadapkan dengan pilihan, aduh kalau saya bertentangan dengan dia, saya bisa dilihat sebagai orang yang tidak mengasihi. Nanti orang mempertanyakan, kok orang Kristen seperti ini, kok tidak toleran, kok tidak terima orang lain. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk bisa berdiri di dalam kebenaran. Paulus pernah sekali berkata bahwa karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil ini kepada kami, karena Allah yang mempercayakan Injil itu kepada kami, maka kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita menemukan di dalam situasi tertentu ada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka mari kita juga berdiri teguh di dalam firman-Nya. Kita dipanggil menjadi pendamai, bukan menjadi orang yang akhirnya kita mengkurangi firman Tuhan. Kita jadinya mendiskon kebenaran firman Tuhan hanya demi tidak ribut. Tetapi Bapak Ibu sekalian, akhirnya dalam situasi itu mari kita juga terus bertanya, apa yang Tuhan mau? Mari kita minta hikmat Tuhan. Ketika kita hadir di dalam lingkungan pertemanan kita, di dalam lingkungan kita hidup beragama dengan orang-orang dari kepercayaan lain, marilah terus berdoa meminta hikmat daripada Tuhan untuk menolong kita, untuk bisa tahu apa kata-kata yang harus kita ucapkan, apa tindakan yang harus kita lakukan, agar kita bisa sungguh menjadi saksi Kristus, menjadi perwakilan Kristus, menjadi saluran damai-Nya. Itu hal yang pertama Bapak Ibu sekalian, berbicara soal menjadi seorang peacemaker, kita dihadirkan di dunia ini untuk membawa perdamaian di antara manusia. Tapi kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, berbicara soal menjadi peacemaker itu bukan cuma berbicara soal perdamaian di antara kita dengan orang lain dengan orang lain. Tetapi menjadi peacemaker adalah menjadi orang yang juga membawa damai Kristus. Bapak Ibu sekalian, kita dipanggil bukan cuma untuk memberikan damai, tidak bikin orang jadi nggak ribut gitu, bikin orang jadi nggak berantem gitu. Tapi kita dipanggil untuk membawa damai dengan Kristus.
Kita sering berpikir bahwa damai, tenang itu artinya nggak ada lagi perang, gitu ya, nggak ada lagi konflik. Tetapi kemudian di dalam Alkitab secara khusus sebenarnya berbicara bukan cuma soal bicara tidak ada A, tidak ada B gitu ya. Bukannya nggak ada yang berantem, bukan cuma sekadar bicara soal nggak ada perang dan lain sebagainya. Tetapi kedamaian itu berbicara soal kehadiran sesuatu. Ya bukan artinya tidak ada perang, tidak ada percekcokan, tidak ada pertengkaran. Tetapi damai yang Alkitab katakan adalah berbicara tentang kehadiran shalom. Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Ibrani shalom ini adalah akar kata dari damai gitu ya. Sering kali diterjemahkan dengan istilah damai sejahtera gitu ya, damai gitu. Tetapi sesungguhnya di dalam bahasa Ibrani shalom itu punya bukan cuma sekedar peace, damai, tetapi the peace of the Lord. Jadi damai shalom itu yang Tuhan minta untuk kita bawa itu bukan cuma sekedar damai dalam sense orang-orang baik satu sama lain. Satu betul kita harus bawa orang satu sama lain gak berantem lagi, kita bisa memaafkan orang lain. Tetapi ada layer, ada lapisan yang lebih dalam yang gak boleh kita lupakan ketika kita bicara kita menjadi pembawa damai. Yaitu kita harus membawa the peace of the Lord itu. Damai yang dari Kristus itu. Dan itu berbicara tentang kita membawa seseorang itu ke dalam keutuhan. Ya, ke dalam kesejahteraan, ke dalam rekonsiliasi yang penuh dengan Allah. Sehingga kita menjadi pembawa damai itu bukan menjadi orang yang mengusir perseteruan. Kita bukan cuma jadi orang yang menenangkan orang berantem. Kita bukan cuma jadi orang yang mencegah perpecahan. Tetapi kita menjadi orang yang menghadirkan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kita bukan cuma dipanggil menjadi orang yang menyembuhkan perpecahan, tetapi kita dipanggil untuk menjadi orang yang membawa damai dari Allah itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyaksikan bagaimana dunia berjalan saat ini, dunia saat ini jauh dari apa yang dikatakan dari damai. Kita melihat bagaimana mungkin bahkan dari hidup kita sendiri, atau kita melihat hidup saudara-saudari kita hidup di dalam hidup yang penuh dengan pergumulan, hari lepas hari. Banyak orang-orang bahkan orang-orang percaya yang hidup di dalam berbagai pencobaan, di dalam berbagai kesulitan. Begitu banyak masalah. Bahkan kalau kita melihat di dalam kacamata yang lebih luas, kita melihat bagaimana dunia ini sangat hampir bisa kita bilang mustahil untuk bisa merasakan damai. Ketika melihat berbagai peperangan di dunia, di Timur Tengah sana antara Suriah, Israel, Palestina, Ukraina, Rusia, kemudian Korea Selatan dan Korea Utara, kemudian dengan China, US, dan lain sebagainya. Setiap hari melihat berita, rasanya melihat peperangan yang terjadi, perpecahan di antara bangsa-bangsa, rasanya berat untuk kita membayangkan bagaimana kita membenarkan semua yang terjadi ini. Bagaimana kita bisa membawa damai untuk situasi yang seperti ini. Bagaimana kita akhirnya bisa menghadirkan shalom, membawa damai Kristus itu dalam situasi perpecahan ini. Apalagi dalam kapasitas kita yang hanyalah orang-orang biasa. Kita hanya pegawai kantoran, kita hanya ibu rumah tangga, kita hanya mahasiswa. Hanya orang-orang biasa yang bekerja. Kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk bisa memberikan pengaruh apapun. Untuk bisa menghentikan segala perpecahan yang ada di dunia. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita, marilah kita mulai untuk mengerjakan dari apa yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, pujian yang tadi kita naikkan, Make Me a Channel of Your Peace, itu adalah sebuah pujian yang ditulis oleh seorang bernama Sebastian Temple. Pujian ini disadur dari doa yang disebut dengan Peace Prayer, doa damai dari Santo Fransiskus dari Assisi. Tidak ada bukti tulisan asli dari Santo Fransiskus Assisi, tapi menurut tradisi orang-orang percaya bahwa doa ini ditulis oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Doa ini dituliskan untuk menyatakan bagaimana kerinduannya untuk boleh menjadi saluran damai di tengah dunia ini. Ini menjadi satu doa yang kemudian menjadi populer ketika di masa-masa Perang Dunia Pertama dan Kedua. Menjadi doa dari umat Kristen di seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melihat lirik asli dari bait-bait asli dari Peace Prayer ini,
Kurang lebih sebenarnya mirip dengan pujian yang tadi kita naikkan. Ya. Bagian ini mengatakan bahwa Tuhan jadikan aku ini alat damai-Mu. Ya. Di mana ada kebencian, biarlah aku menabur kasih. Di mana ada luka, biarlah saya bisa memberikan pengampunan. Di mana ada keraguan, tolonglah agar saya bisa membawa iman. Di mana ada keputusasaan, tolonglah saya agar saya bisa membawa harapan. Di mana ada kegelapan, agar saya bisa membawa terang. Di mana ada duka cita, biarlah saya bisa membawa sukacita. Kata, oh guru yang mulia, tolonglah agar aku tidak begitu menginginkan untuk dihibur, melainkan untuk menghibur. Tolonglah agar saya tidak begitu menginginkan untuk dipahami. Tetapi tolonglah agar saya lebih ingin untuk memahami orang lain. Tolonglah saya agar untuk saya bisa tidak ingin dikasihi, melainkan untuk bisa mengasihi. Sebab di dalam memberi kami menerima. Di dalam mengampuni kami diampuni. Di dalam kematian kami lahir pada kehidupan yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, dari doa ini mau mengajak kita untuk melihat bahwa kehidupan sebagai seorang murid Kristus menjadi peacemaker itu adalah sebuah tindakan yang berkorban bagi sekitar kita. Itu bukan lagi berbicara soal diri kita, tapi berbicara tentang bagaimana kita rindu untuk boleh memberi bagi sekitar kita. Membawa shalom bagi sekitar kita. Ketika kita melihat ada keputusasaan, maka marilah kita belajar untuk meminta Tuhan untuk menolong kita, untuk bisa menjadi pembawa damai itu. Biarlah kita boleh lebih ingin untuk bisa mengerti orang lain, ketimbang dimengerti oleh orang lain. Biarlah kita boleh punya kerinduan lebih mendalam untuk bisa menolong sesama, ketimbang untuk ditolong. Maka Bapak Ibu sekalian, biarlah lewat doa ini juga boleh menolong setiap kita, untuk boleh menolong kita, untuk boleh menghayati dan menemukan bagaimana Tuhan menuntun kita menjadi seorang peacemaker. Dan dalam praktik kehidupan sehari-hari mungkin ada banyak situasi-situasi yang mungkin kita perlu tuntunan pribadi dari Tuhan untuk bisa menentukan, untuk bisa menemukan apa yang saya bisa lakukan. Terlalu banyak kekacauan di dalam dunia ini, maka saya yakin tidak ada hanya satu cara untuk bisa menyembuhkan, untuk bisa membawa damai. Bapak Ibu sekalian, dari kalimat make me a channel of your peace ini, saya mau mengajak kita juga untuk bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, ada satu disiplin rohani yang disebut dengan doa nafas. Ya, doa nafas ini sebenarnya adalah doa yang sederhana, ya. Doa yang terdiri dari satu kalimat yang diulang-ulang. Aslinya doa ini berisi kalimat Yesus Kristus anak Allah, ampunilah aku yang berdosa. Ya. Doa ini diajarkan untuk menolong kita di saat kita kehabisan kata-kata untuk berdoa, maka cukup ulangilah kalimat itu. Yesus anak Allah, ampunilah aku yang berdosa ini. Tetapi kemudian saya meyakini bahwa kita bisa melakukan doa nafas ini dengan cara yang berbeda, dengan membawa kalimat ini ketika kita mungkin sebelum tidur, atau ketika kita ada dalam situasi-situasi yang sulit, atau ketika kita melihat situasi dunia yang carut marut dan kita nggak tahu harus apa. Kita lelah melihat dunia yang terpecah belah, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kita nggak tahu harus berdoa apa. Maka Bapak Ibu sekalian dapat memakai kalimat ini gitu ya. Make me a channel of your peace. Tuhan, jadikan aku saluran damai-Mu. Ucapkanlah kalimat ini seiring dengan tarikan nafas dan hembusan nafas kita. Dan biarkanlah Tuhan yang menolong kita, menuntun kita. Agar kita juga boleh menemukan apa yang Tuhan inginkan. Dan dia juga boleh membawa damai bagi setiap kita. Sebelum kita mengakhiri perenungan kita malam hari ini, saya ingin mengajak kita sekali lagi menaikkan pujian tadi. Make me a channel of your peace. Biarlah pujian ini sungguh boleh menjadi doa kita, kerinduan kita untuk dipakai Tuhan. Make me a channel of your peace.
hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. Make me a channel of your peace. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving to all men that we receive, and in dying that we're born to eternal life. O Master, grant us, O Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Sekali lagi kita berdoa. Tuhan, sesungguhnya panggilan-Mu bagi setiap kami untuk menjadi pembawa damai adalah panggilan yang begitu besar. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang dapat menyatakan damai-Mu di dunia yang begitu carut-marut ini. Ketika kami membayangkannya, ini adalah sebuah tugas yang begitu besar. Rasanya mustahil untuk dapat kami lakukan. Tapi Tuhan, tolonglah agar kami boleh punya kerinduan ini. Kerinduan untuk boleh menjadi pembawa damai-Mu. Tolonglah agar hati kami terus mau untuk Tuhan pakai, untuk boleh menjadi saluran damai-Mu. Tuntunlah kami agar kami boleh terus punya hati untuk berdoa bagi dunia ini, bagi tempat di mana kami tinggal. Biarlah kami tidak menjadi mati rasa, biarlah kami tidak menjadi kebas melihat kekacauan dunia ini. Tetapi tolonglah agar kami terus boleh memiliki hati yang lembut, hati yang suci, hati yang terus merindukan bahwa shalom, damai dari-Mu ini boleh terwujud di muka bumi ini. Tuntunlah kami, tolonglah kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah doa kita selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.